Nah, kita balik lagi ke buku Ogata ya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke Bode plot sama Nyquist plot yang akan menjadi bahan UAS setelah ujian tengah semester ini, saya ingin kasih lihat dengan cepat sekali bagian chapter 6, bagian kompensator ya. Jadi ada dua jenis kompensator yang diperkenalkan Ogata di chapter setelah root locus ini ya, yang disebut lead compensation dan lag compensation. Itu tidak tepat sama dengan integrator dan diferensiator ya, tapi ada kemiripan ya. Jadi basically lead compensation itu ya eh, mempunyai transfer function seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nambahin satu zero ya, lalu satu pole ya, dengan sedemikian rupa dan ada gainnya ya di kompensatornya ini ya, sehingga posisi zero sama pole-nya ini punya lokasi tertentu di root locusnya yang kita kontrol dengan koefisien lambda ini ya, sehingga root locus kita itu bergerak. Ya, lalu misalnya ya tadinya responsnya kurang gitu bagus karena zetanya angkanya nggak bagus gitu ya. Kan Bapak Ibu jawab di soal teoritis zeta kalau zetanya kurang dari 0,4 kan jelek ya sistemnya gitu ya. Katakanlah root locusnya itu nggak menguntungkan, terus Bapak Ibu kasih lead kompensator ini supaya zetanya jadi lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ada logika kompensasinya ya. Jadi ada yang disebut dengan konstanta static error ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat lagi chapter sebelumnya, chapter 5 bagian ada sistem yang tipe 0, tipe 1, tipe 2 ya. Yang untuk ngejar input yang bentuknya pulsa atau rem gitu ya. Nah, ini ada static error konstantanya ini. Itu salah satu indikator yang kita bisa buat bagus ya dengan cara kita nempatin pole sama zero kita itu di lead kompensator itu sehingga menghasilkan efek ada angle tertentu ini nih sebesar V ya yang menambah eh, apa zeta kita ya. Jadi ini ada contoh soal ya yang menunjukkan caranya ya. Misalnya di gambar ini ya 639 ada root locus yang posisinya kayak gini ya. Jadi rootnya antara 0 sama -1 ya. Terus abis itu eh polnya lokasinya kayak gini ya, tegak lurus gitu ya. Sehingga ini kan sebenarnya kalau kita naikin gainnya ya sampai tak hingga gitu ya. Ini malah zetanya mengecil ya karena kan zeta itu tergantung sudut sudut dia kalau kalau 0,5 itu zeta ya 0,5 itu kan range yang cukup bagus ya antara 0,4 sampai 0,8. Kalau 0,5 itu 60 derajat ya. Jadi maunya kita rootnya bisa ke arah sini nih 60 derajat. Tapi ini kan kalau root locusnya kayak gini nggak pernah bisa. Karena kalau gainnya kita naikin dia malah lari ke tahingga gitu ya. Makanya dikasih kompensator gitu ya. Karena apa? Kita perlu tambahan sudut itu ya. Nah, logikanya Ogata selalu dengan sudut ya, makanya testing root locus di bagian sumburil mana ada rootnya, itu ngitung sudutnya supaya syarat minus 180 derajat itu jadi terpenuhi kan gitu ya. Yang kalau Bapak Ibu pakai AI itu suka nggak dilakukan tuh atau dilakukannya nggak sempurna ya karena nggak pakai logikanya Ogata gitu ya. Nah ini kita lihat di sini sudut ini di soalnya ini jadi penting gitu ya. Nah lalu memang pecahnya problem ini agak grafis ya, jadi digambar karena begitu digambar ini kompensatornya ya. Terus kita mau supaya sudutnya ini 60 derajat, maka eh, syarat sudutnya ini ya, letak sudutnya ini dihitung ya oleh Ogata, terus mau supaya bisa nambah sekitar 40 derajat. Ya jadi syarat-syarat sudutnya ini antara yang 60 sama ini dibagi dua, terus habis itu di sudutnya itu dibagi dua lagi ya sehingga ada titik D ini dipasang zero, titik yang berpotongan sama C ini dipasang pole gitu ya. Nah ini ada hitungannya bisa dicermati, tapi saya pengen nunjukin efeknya ya. Jadi setelah ada pergeseran sekitar 40 derajat itu ya,
maka root locusnya jadi kayak gini. Ya jadi karena ditambahin zero di sini ya, lokasinya sama pole di sini yang setelah dihitung gitu ya. Maka yang tadinya root locusnya apa bergerak tegak lurus sampai Tahingga, sekarang kan karena ada lokasi pole yang agak jauh sini dan ada zero, dia melengkung. Dan begitu melengkung ada titik yang sudutnya itu bisa 60 derajat terhadap titik nol. Jadi zeta-nya itu agak bagus ya, bisa di sekitar 0,5 gitu ya. Nah, jadi dengan lead kompensator semacam itu ya diatur ya. Lead kompensator itu mirip mirip ini sih controller dengan derivatif ya, dengan turunan gitu ya. Karena bagian ininya kalau kita lihat transfer functionnya eh, yang atas ini lebih dominan daripada yang bawah ya, karena yang bawah ada pembagi lambdanya ini sehingga dia zeronya kalau kita lihat lokasinya ya, zeronya ini lebih dekat ke nol, jadi zeronya lebih dominan ya. Karena zero kan di pembilang ya dibanding sama polnya gitu ya, sehingga dia bisa nambahin sudut gitu ya. Nah ini salah satu teknik kompensasi yang ditunjukkan oleh Ogata ya. Lalu kompensator yang berikutnya namanya lag kompensator. Nah, lag kompensator ini mirip sama integration ya, tapi mirip ya, cuman nggak tepat sama. Karena nanti di chapter yang belakang kita belajar lagi PID ya. Nah, ini untuk kompensasi satu sistem yang agak beda ya. Jadi misalnya problemnya adalah ini persamaan lag kompensatornya ya, ada gain, terus di bagian atasnya ada zero, di bagian bawahnya ada pole juga, cuma ada faktor beta ya yang diatur sedemikian rupa. Cuman kita ngeletakin zero sama pole-nya itu agak beda ya. Jadi di dalam kasus yang ini misalnya yang ingin dicapai adalah kita justru pingin sudutnya sedikit aja. Kita nggak pingin terlalu ngerubah root locusnya ya. Cuman kita pingin ngerubah salah satu konstantanya supaya dia bisa ngejar ngejar apa input yang sifatnya rem. Begitu ya, karena input yang sifatnya rem itu bisa dikejar dengan konstanta yang cukup bagus begitu ya. Nah, jadi ini eh, logika kontrolnya ya. Jadi tentukan pole sama zero untuk lag kompensator ini yang meningkatkan static error konstanta ini ya. Eh, sehingga tanpa merubah root locusnya. Jadi kita pinginnya root locusnya nggak terlalu berubah karena mungkin udah cukup oke lah ya. eh apa Respon transiennya ya. Tapi dia kalau dikasih rem dia nggak ngejar karena errornya gede gitu ya. Pada saat gainnya tinggi gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat setelah dihitung ya, lokasi pole sama zeronya ini ditaruh dua-duanya deket banget sama sama titik nol karena supaya nggak efek gitu ya, supaya nggak terlalu ngerubah root locus ya. Root locusnya udah kayak gini, berubahnya dikit banget ya. Karena kita taruh di pole sama zeronya ini satu di 0,05 ya, deket banget sama nol, satunya lagi lebih deket lagi 0,005 ya. Sehingga setelah dikompensasi kelihatan kayak gini ya, bergeser dikit doang root locusnya ya. Terus di daerah dekat nol ini nih yang muncul ada pole sama zero yang baru ya. Nah, setelah dikompensasi itu efeknya gimana ya? Jadi kalau disimulasiin ya, efeknya adalah ini kalau dikasih input rem ya. Tadinya kalau yang nggak dikompensasi ya, errornya tuh lebih gede terhadap inputnya. Setelah dikompensasi dia lebih dekat ya, dan terus makin gede waktunya dia makin dekat ya, errornya tuh mengecil ya terhadap input yang rem, terutama untuk yang rem ini. Yang dia tadinya kalau tidak dikompensasi agak gede errornya. Nah, kalau yang tadi yang lead lead kompensator ya, setelah dikompensasi ya, dia efeknya adalah response time-nya lebih bagus ya karena kan itu tadi untuk betulin zetanya supaya zetanya sudutnya angka koefisiennya lebih lebih gede ya, sudutnya juga lebih bagus ya sekitar 60 derajat. Ini kelihatan ya ada dua cara nih untuk mengkompensasi ya setelah dihitung itu ya. Terus yang cara pertama ini dia responsnya lebih bagus karena kan zetanya lebih bagus ya. Jadi dia lebih sorry, ini yang
tidak dikompensasi ya, yang tidak dikompensasi osilasinya gede, tapi setelah dikompensasi dia lebih bagus, overshootnya lebih kecil, terus abis itu errornya mengecil dengan cepat ya. Kalau yang kompensasi yang metode 2 dia dampingnya lebih gede sedikit ya, tapi mirip-mirip lah. Dua-duanya lebih bagus daripada kalau nggak dikompensasi ya. Nah jadi eh, itu salah satu teknik yang Bapak Ibu bisa pakai, terutama nanti kalau nyelesain UAS ya, bisa aja pakai kompensator lead atau lag itu atau dikombinasi ya. Itu di chapter sub chapter berikutnya ada penggabungan karena tergantung dari syarat yang diinginkan terhadap sistemnya. Kita pingin biasanya zeta itu agak bagus supaya response time di awal itu bagus, overshoot nggak gede, tapi rise time-nya bagus, dampingnya cukup oke. Terus kita juga mau error di titik tahingganya kecil gitu ya, terutama untuk input tertentu gitu. Nah itu biasanya harus menggabungkan sih antara lead sama lag ya. Kalau syaratnya cuma satu doang yang dibilang ya, misalnya zetanya harus bagus ya, maka pakai satu kompensator aja udah bisa mencapai begitu ya. Nah jadi UAS Bapak Ibu pakai teknik-teknik kompensasi itu atau pakai PID yang nanti kita pelajari belakangan ya. Lalu ditunjukkan either pakai root locus atau plotting response-nya sekalian kayak gitu tadi ya bahwa jadi lebih bagus atau dan juga dengan Bode plot atau Nyquist plot yang kita akan pelajari malam ini ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sejauh ini sebelum kita kenalan sama metode plotting yang lain? Ini saya berusaha ngenalin metode yang baru ini di chapter 7 agak cepat ya. Karena abis itu nanti minggu-minggu depan bisa pendalaman, terus mudah-mudahan nanti kalau menjelang UAS Bapak Ibu udah paham lebih lebih dalam, terus bisa bisa coba-coba latihan sendiri ya. Coba aja Bapak Ibu kasih soal buat diri sendiri kan gampang ya, bikin transfer function yang ada polnya di sebelah kanan gitu ya. Either polnya satu, dua atau tiga ya, atau ada zero di sebelah kanan. Jadi dia non minimum phase ya. Terus coba aja kasih syarat kepada diri sendiri ya, buat responsnya bagus gitu. Misalnya zetanya berapa gitu ya, terus coba bisa nggak ya pakai metode kompensasi tertentu gitu ya, terus ditunjukkan lagi ya pakai pakai apa Python gitu ya. Nah nanti kalau pas UAS hal-hal kayak gitu udah biasa dilakukan, terus mungkin angkanya beda logikanya tapi udah jalan Bapak Ibu gimana mengkompensasi sistem gitu ya. Dan Bapak Ibu kalau jadi engineer control tertentu ya, mungkin sih sistemnya belum tentu ada transfer functionnya ya kan ini kalau kita belajar textbook, Bapak Ibu disodorinya buat ujian ini transfer functionnya. Tapi kalau di kehidupan nyata kadang-kadang Bapak Ibu dikasih sistemnya, either Bapak Ibu ekstrak ya secara matematika transfer functionnya jadi kayak apa ya. Mungkin harus baca buku Ogata chapter 2 chapter 3 lagi lihat sistem mekanik atau sistem elektro gimana cara menghasilkan transfer functionnya. Atau Bapak Ibu ukur pakai teknik-teknik yang setelah UTS ini ya, karena dikasih input dengan sweeping ya, frekuensinya dari nol sampai tahingga kita dapat semacam gambaran transfer function juga. Ya terus kita bisa bikin Bode plotnya atau Nyquist plotnya, terus kita bisa kompensasi sebenarnya gitu ya. Jadi kalaupun nggak bisa hitung transfer functionnya, kita bisa ukur dengan input tertentu, terus kita bisa kompensasi juga sistemnya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi engineer control betulan, kerjanya kayak gitu tuh ya. eh ah Harus paham prinsip-prinsip kompensasi kontrol dan sebagainya ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sejauh ini? Kalau masih aman saya lanjut ya. Nah, jadi kita masuk ke chapter 7 ya di materi kita. Chapter 7 ini tentang Bode plot dan tentang Nyquist plot ya. Nah, di awal sih cuman ini ya introduction aja ya. Jadi idenya adalah kita tuh sekarang menggambar respon sistem tapi bukan menelusuri. Kalau root locus kan menelusuri rootnya ada di mana karena itu menyangkut stabilitas ya. Di sebelah kanan sumbu Y itu haram ya karena di sebelah sana semuanya jadi tidak stabil. Tapi kalau sekarang yang kita lakukan ya dengan Bode plot dan Nyquist plot adalah
kita melihat respon sistem kita berdasarkan frekuensi. Ya, jadi ini sebenarnya buat Bapak Ibu yang udah ngambil sinyal sistem terus bicara Fourier transform ini agak natural ya karena Bapak Ibu lihat kalau sistem kita dikasih sinyal frekuensinya kita sweeping ya dari nol sampai tak hingga gitu di semua frekuensi sistemnya tuh jadi menunjukkan gejala kayak apa gitu ya. Terus kita berusaha bikin Bode plotnya karena Bode diagram ini menunjukkan eh, gain dari sistem kita ya, nilai absolut dari transfer function kita itu ya, dan fasanya kalau kita geser omeganya dari nol sampai tak hingga. Ya jadi persamaan-persamaan transfer function itu mulai kita tulis dalam GJ omega nih karena yang lebih penting buat kita adalah kita pingin sweeping frekuensinya dari nol sampai tak hingga ya. Nah, jadi lalu kita menggambarkan plotting sistem kita itu dalam border plot itu bentuknya logaritmis ya. Di sini Ogata itu bilang bahwa kalau kita plottingnya logaritmis ada satu keuntungan karena kalau logaritmis kita tuh perkalian itu bisa jadi penjumlahan ya sehingga dengan demikian kita nanti bisa jumlah-jumlahin border plot kita dari persamaan transfer function kita yang kita hitung masing-masing gitu ya. Nah, lalu abis itu langsung nih Ogata itu menunjukkan ini ya apa dasar-dasarnya ya. Jadi yang pertama adalah dia menunjukkan gimana kalau persamaan kita cuma ada S atau ada seper S ya, tapi dia nulis S-nya adalah pakai J omega ya. Nah, kalau kita cuman punya katakanlah seper J omega ya di transfer function kita ya, berarti seper S gitu ya, cuman ada satu apa order satu pole. Terus kita logaritmis ya, karena dia ada di bawah jadi minus 20 log omega. Nah ini gambarnya gampang ya. Minus 20 log omega itu adalah kalau saya gambar ini dB sumbu y-nya terus ini omeganya ya. Maka saya bisa gambar garis lurus yang slope-nya minus 20 dB per dekade. Ya jadi setiap geser 10 kali ya karena ini logaritmis ya. Jadi 1, 10 terus 100 dia turun minus 20 dB gitu. Ini gambarnya gampang nih gitu ya. Jadi karena gampang digambar, pakai kertas saja teknik-teknik Ogata ini bisa kita analisis ya. Tentu sekarang ada program pakai Python dan lain sebagainya is oke lah gitu ya. Nah, lalu fasanya karena dia seper J omega dia berarti ada di bawah ya. Berarti kalau ada di bawah berarti dia minus 90 derajat ya karena kalau digambar fasor kan dia ke bawah gitu ya berarti minus 90 derajat. Nah, kalau kita punyanya J omega aja di atas ya dan ordernya pangkat N, maka kita kalau kita tulis dalam log ini apa slope-nya 20 karena apa log omeganya plus. Terus tergantung dari order N-nya pangkat berapa ini dikali N gitu ya. Nah, ini kalau cuman ada satu berarti gambarnya kebalikan slope-nya positif ya setiap kali naik satu dekade naik 20 dB. Terus fasenya 90 derajat ya karena ada di pembilang ya ini sehingga J omeganya itu fasenya positif gitu ya. Jadi sesederhana itu aja sih gambar Bode diagram. Nah, komplikasi berikutnya adalah kalau kita punya satu plus S gitu ya di bawah tapi ini jadi satu plus J omega T begitu. Nah, kalau kalau kayak gini gambarnya gimana? Nah, kalau kayak gini gambarnya jadi dua bagian. Ya, pada saat omeganya jauh lebih kecil daripada seperti maka di bagian bawah ini kalau omeganya kecil banget dibanding seperti ya, berarti kan faktornya tinggal satu ini nih yang dominan ya. Maka log satu ini jadi nol gitu ya. Jadi kalau 0 dB berarti gambarnya garis lurus gitu. Tapi kalau omeganya lebih besar dari seperti, maka faktor yang ini yang jadi lebih dominan jauh lebih besar dari satu sehingga jadinya omega T-nya ini yang mendominasi sehingga kita punya garis miring itu tadi ya yang apa slope-nya itu minus 20 gitu ya. Nah, sehingga gambarnya jadi kayak gini. Ya, kita tuh punya garis yang 0 dB ini pada saat omeganya lebih kecil dari seperti. Tapi kalau lebih besar dari seperti, dia minus 20 ini. Ya. Nah, terus ini kan gambar garis lurus ini gampang dibuatnya ya.
Tapi sebenarnya kurva border plotnya sih halus ya. Dan di halus ini dibanding gambar asimtutnya ini ada error sedikit lah. Dan di sini Ogata ini menghitung errornya ya. Error itu terjadi, peak errornya itu pada saat ini ya. Pada saat seperti ini. Dan besarnya minus 3 dB. Tapi kalau dia udah geser ke satu oktav berikutnya ya, 2 per T atau seper 2 T gitu ya. Kalau dihitung lagi errornya itu sekitar minus 1 dB gitu ya. Jadi kalau kita sadar ya, ada error sedikit lah ini, minus 3 dB atau minus 1 dB ya. Maka kalau kita pun cuma bisa gambar garis garis lurusnya ini tetap berguna sih. Karena kita tahulah bahwa kita itu bergerak dengan kurva yang maksimal paling bedanya cuma 3 dB gitu ya. It's okay buat analisis tuh oke gitu ya. Nah, lalu ininya kalau fasenya ya bergerak dari kalau dia nol berarti dia nol derajat juga ya karena J omeganya nggak terlalu berfungsi tapi kalau J omeganya yang jadi lebih dominan dia jadi minus 10 minus 90 derajat fasenya karena angka satunya ini jadi hilang dominasinya yang lebih dominan itu seper J omega T-nya gitu ya. Nah, jadi untuk apa bentuk-bentuk transfer function yang S tambah apa dikali S tambah apa bentuknya jadi satu tambah J omega T ya karena S-nya itu kan bisa jadi J omega aja. Kita punya gambar Bode diagramnya juga yang dengan cukup sederhana bisa kita gambar menjadi garis lurus, terus ada slope tertentu, terus ada frekuensi cut off-nya. Dan frekuensi cut off itu tergantung dari J omega T-nya ada di mana. Itu akan memberikan kita indikasi ya bahwa sistem kita itu punya frekuensi tertentu yang dimana kalau kita kasih sinyal yang lewat dari frekuensi cut off itu kelakuannya dia berubah gitu ya. Kalau gainnya turun, berarti kan dia nggak apa nggak menguatkan semua sinyal itu dengan sama besar gitu ya karena gainnya turun gitu. Dan gain maksimum itu ada di mana ya? Kalau di sekitar frekuensi rendah berarti dia low pass filter sebenarnya. Ya jadi dengan menggambar Bode diagram itu kita punya semacam bayangan sih sistem kita itu berfungsinya low pass ya yang frekuensi tinggi yang kena filter atau high pass ya yang frekuensi tinggi yang dilewatkan yang flat frekuensi rendahnya yang kena hajar karena di bawah frekuensi cut off gitu. Nah, bagaimana kalau persamaan di transfer fungsinya itu kuadratis? Nah, ini seperti biasa kuadratis juga contoh yang tipikal ya. Jadi dikasih contoh juga di sini ya. Ini ya, kalau kuadratis berarti dia persamaan standarnya itu satu per, nah ini selalu kita punya bentuk-bentuk yang seperti J omega ya, tapi ada zeta-nya ya karena kan ada damping faktornya gitu ya. Terus di bagian bawahnya ini persamaan standar jadi satu plus 2 zeta J omega per omega n karena ada omega natural frekuensi osilasinya juga tambah J omega per omega n kuadrat ya. Jadi ada faktor kuadratisnya di sini. Nah, ini kalau kita mau gambar Bode diagramnya ya, maka ada satu bagian di mana omega ini kalau lebih besar dari omega naturalnya ini ya, omega n, maka dia tuh apa? Karena ini kuadrat ya, kuadratis. Jadi slope-nya itu minus 40 ya, kemiringan garisnya kalau kita mau gambar itu turunnya minus 40 dB ya. Sehingga kita bisa punya bentuk yang kayak gini nih. Ya jadi kalau ini omega per omega n-nya satu ya di titik cut off-nya ini begitu lewat dia minus 40 turunnya setiap satu dekade ya. Jadi dari 1 sampai 10 ini turunnya minus 40 dB gitu ya. Nah, tapi ada komplikasi ada zeta-nya nih ya. Kalau zeta-nya angkanya kecil ya, maka di sini ada semacam peak sebelum akhirnya dia turun ya. Jadi harusnya kalau garis asimptotnya kalau kita lihat kan flat terus habis itu turun minus 40 ya slope-nya. Tapi tergantung dari faktor redamannya ini ya. Ada penyimpangan tertentu dari Bode diagramnya yang kalau zetanya ini kecil, penyimpangannya ini jadi cukup besar ya. Tapi kalau dia udah sekitar 0,7 ya,
udah angka bagus ya, dia udah cukup deket nih asimtotnya ya antara 0,5 sama 0,7 ya. Jadi ini juga apa intuisi yang kita udah dapat dari chapter chapter yang sebelumnya ya, bahwa zeta yang oke itu ya lebih besar dari 0,4 lah, tapi lebih kecil dari 0,8 lah gitu ya. Jadi ini tergambar juga di border plot kita sebenarnya. Cuman kalau kita gambarnya kita sederhanakan banget jadi asimptotnya, pokoknya kita tahu garis lurusnya di sini. Terus kita tahu omega frekuensi kritisnya ada di mana karena di situ frekuensi cut off-nya gitu ya. Lalu fasenya sih bergeraknya antara 0 sampai minus 180 ya, karena kita tahu di apa penyebutnya itu kan ada orde 2 kuadratis, jadi bisa sampai minus 180. Nah, cuman gimana lengkungannya itu secara halus itu bergerak ya itu tergantung zetanya juga. Ya, jadi ada komplikasi zeta sedikit, tapi basically kalau kita gambar garis lurusnya aja masih oke lah. Kita bisa gambar gitu ya. Nah, kalau kita punya sistem yang rumit ya, gabungan antara beberapa jenis ya, orde satu, orde 2, orde 3 ya. Misalnya kayak gini ya, example 73 ini ada zeronya, terus di bawahnya ada orde satu, ada orde 2, terus ada J omega doang gitu ya. Maka kita tuh bisa breakdown karena sistem transfer function yang kayak gini linear, kita breakdown, terus kita gambar satu-satu garis border plotnya, terus karena dia logaritmis kita bisa jumlahin gitu ya. Jadi di bagian ini ada ilustrasinya ya. Bagian atas ini gainnya, bagian bawah ini fasenya. Nah ini kita lihat ya bahwa apa ini yang model pertama ini cuman garis flat doang karena konstanta. Terus yang model yang apa dikasih kedua ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat persamaannya ini yang pertama, ini persamaan keduanya, ini yang ketiga, keempat, kelima. Terus Bapak Ibu lihat ada garis asimtot border plotnya ada 5 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Terus kelihatan kalau yang cuman sederhana ya konstanta gitu doang atau cuman satu garis lurus ini doang karena apa seper J omega. Tapi kalau mulai ada apa satu plus J omega ini mulai ada frekuensi cut off-nya terus tergantung dia bergerak kemana gitu ya. Ada yang ke bawah ini garis 4 terus garis 5 ini ada yang slope-nya juga cukup tajam. Nanti setelah kita gambar satu 2 3 4 5 totalnya kita jumlahin di semua garis itu ya. Dan kalau ada tekukan di slope setelah tekukan itu kita jumlahin juga ya. Jadi kalau kemiringannya tadinya minus 20, terus kalau tambah minus 40 jadi minus 60 gitu ya. Lebih miring lagi gitu ya. Jadi dengan logika logaritmis itu kita bisa jumlahkan itu cukup enak sehingga totalnya GJ omeganya berapa kita tinggal gambar satu-satu terus kita bisa jumlahin. Ya, jadi engineer zaman dulu walaupun nggak punya AI di atas kertas mereka jagoan ya karena bisa buat Bode diagram seperti ini ya. Nah, ini udah kita udah mulai mau injury time ya udah mau 1 jam. Jadi naik quiz plotnya mungkin saya terangin minggu depan. Tapi saya pengen kasih lihat dengan Bode diagram ini ya, dengan Bode plot ini kalau kita apa bisa ngeplot eh Bode plotnya, kita bisa langsung analisis stabilitasnya juga gitu ya. Ini di chapter 7 ini habis memperkenalkan Bode diagram, si Ogata tuh memperkenalkan polar plotnya. Ini Nyquist plot ya. Baru dia jelasin stabilitasnya buat Bode plot di belakang karena dia mau sekalian jelasin stabilitas Nyquist plot ya. Tapi saya jelasin Bode plotnya aja dulu ya. Nanti minggu depan saya coba jelasin Nyquist plotnya sekalian supaya apa lebih lebih pelan-pelan gitu ya. Nah, ini kalau kita gambar Bode plotnya di sini ya. Kita kan punya apa gain di bagian atas lalu fase di bagian bawah ya. Terus untuk analisis stabilitas ya kita tuh beroperasi dengan eh, sesuatu yang kita sebut gain margin atau phase margin gitu ya. Jadi ada yang disebut batasan gain lalu ada yang disebut dengan batasan fasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini ada eh, di yang sebelah kiri ini ada positif gain margin nih. Ya jadi positif gain margin ini lihatnya gimana? Itu adalah dilihat ya.
dari titik di mana dia di titik nol terhadap ini kan gainnya nol berarti ini satu ya. Kalau gain 0 dB itu artinya satu. Terus terhadap fase yang minus 180 derajat ya. Jadi dari titik ini fase yang minus 180 derajat gainnya berapa dibandingkan sama gain garis nol ini marginnya ini kelebihannya ada berapa ya. Jadi logikanya gini, kalau kita punya gain margin ya, artinya gain kita bisa tambahin ya karena nambahin gain itu kan ini ya apa eh, yang agak standar untuk membuat respons sistem kita itu lebih cepat ya. Tapi kan kalau Bapak Ibu ingat perhitungan root locus kita, kalau gain kita naikkan ya, kapan-kapan root locus kita kalau sistem kita kurang stabil atau non minimum phase atau ada pole di sebelah kanan atau apa. Kalau pole di sebelah kanan sih ya udahlah agak sial kita karena dari awal mulai juga udah nggak stabil ya. Tapi kalau adanya zero di sebelah kanan, berarti root locus kita mulainya dari pole terus bergerak ke arah zero itu. Jadi kalau gainnya kita naikkan kapan-kapan dia nyebrang ke kanan terus jadi nggak stabil gitu ya. Nah, kalau kita punya border plotnya, kita tuh punya batasan di mana gain itu kalau kita naikin sampai batas tertentu masih aman, tapi kalau kita naikin lagi gainnya nanti fasenya kita itu kena di titik minus 180 derajat. Minus 180 derajat itu adalah ketika feedback kita itu berbalik arah. Tadi kalau feedbacknya negatif, tiba-tiba sistem kita jadi feedback positif. Padahal kita tahu feedback positif itu bikin ketidakstabilan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat gambar border plot itu dan lihat gain marginnya ya. Kalau kita lihat ini ada positif gain margin, ini artinya adalah gainnya masih kita bisa naikkan sekian banyak ini dan kita masih bisa punya sistem yang stabil. Kalau dia negatif, gain marginnya ini berarti kita tuh harus turunin malah gainnya ya. Karena di titik minus 180 derajat ini dia udah nggak stabil gitu. Jadi kalau kita punya positif gain margin, kita masih bisa mainin gainnya gitu ya. Nah kalau fasa ya, fasa kebalikannya. Ya jadi fasa ini dilihat dari titik dia 0 dB ini ya. Fasanya ini masih berapa kelebihannya sebelum dia mencapai minus 180 derajat karena minus 180 derajat itu negatif feedback jadi positif ya. Jadi kalau kita punya positif phase marginnya artinya fasanya masih kita bisa putar berapa banyak lagi sebelum sistemnya nggak stabil ya. Kalau dia negatif ya udah sistemnya udah tekor gitu ya, udah nggak stabil dari awal gitu ya. Jadi bayangin ya, moral cerita malam ini adalah Bapak Ibu kalau punya black box, Bapak Ibu nggak tahu ya, misalnya katakanlah transfer functionnya ya, Bapak Ibu bisa kasih sinyal sinusoidal yang di sweeping ya antara omeganya 0 ya DC sampai omeganya frekuensi tinggi. Terus Bapak Ibu bisa lihat respons frekuensinya ya karena kan mungkin sih kalau dia low pass filter atau apa tadinya ngeflat terus sampai frekuensi tertentu dia mengecil gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa punya gambaran tentang Bode plotnya gitu ya dengan mengukur saja. Kalau Bapak Ibu punya transfer functionnya bisa dihitung ya. It's okay ya buat ujian gitu kasih transfer function terus bisa bisa ngeplot Bode diagramnya. Tapi katakanlah Bapak Ibu cuma punya black box doang. Terus Bapak Ibu masukin input yang sweeping frekuensinya, terus Bapak Ibu bisa dapetin border plotnya, terus bisa bisa mulai analisis ya. Oh saya punya gain margin berapa? Jadi sistem saya ini bisa saya naikin gainnya dan dia masih bisa terjamin kestabilannya sampai berapa banyak ya. Atau dia punya phase margin positif atau negatif gitu ya. Kalau dia masih positif seberapa phase-nya sampai dia masih tetap masih stabil gitu. Terus kita bisa berpikir ya apakah sistem yang kayak gini cukup bagus ya. Kalau dari awal gain margin sama phase marginnya udah negatif ya udah berarti ini sistemnya buruk gitu ya. Tapi sistem buruk kan ya biasa ya. Maksudnya kita sebagai engineer terus kita desain kompensatornya. Oke, kita tambahin ya rootnya di mana ya pakai lag atau lead kompensator itu atau pakai teknik PID yang nanti belakangan kita pelajari di chapter berikutnya ya. Sehingga kita tuh bisa geser-geser baik root locus kita ataupun border plot kita ke daerah yang menguntungkan
Terus daerah stabilitas kita jadi lebih besar. Bahkan kalau kita desainnya bagus, responsnya misalnya respons transiennya juga bagus ya, rise time-nya bagus, overshoot-nya bagus dan sebagainya gitu. Ya, jadi dengan memahami teknik-teknik ini, basically disodorin sistem yang jelek, engineer nggak takut ya, karena saya bisa analisis seberapa jelek sih, terus saya bisa bangun kompensatornya gitu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita sampai di sini aja. Thank you Bapak Ibu untuk perhatiannya. Nanti rekamannya saya pasang juga di Learn supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri baca Ogata ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dengerin kuliah nggak ada gunanya, tubruk aja baca Ogata sampai puas, sampai paham ya. Terus mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa pecahin soal UAS ya. Ya. Thank you Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.